warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bunga Dwi Putri. Saya Belinda Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan peradaban Islam di negara Tiongkok. Awal mulanya adanya Islam di negeri Tiongkok itu bermula pada abad ke-7 sampai ke-8 yang bermula pada pedagang Arab. Nah, pada masa dinasti Tang ini ada 4 utusan Muslim yang datang dari Jazirah Arab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di Cina ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyebarkan Islam dengan cara mengikuti secara langsung peperangan di medan jihad, mengikuti ekspansi militer dan pemahaman diplomatik dinasti Tang, dan pastinya dakwah serta mendirikan masjid yang bernama Masjid Wazizi. Masjid inilah masjid yang tertua yang ada di sana. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan Islam di masa dinasti. Islam berkembang pada masa dinastika. Pada masa tersebut, dinasti paling makmur dalam sejarah. Dan pada masanya terdapat 2 jalan menuju Arab, yaitu jalur Sutra Darat dan jalur Sutra Laut. Islam tersebar di Cina sekitar 1300 tahun dengan 140 juta lebih penduduk dari suku yang beragama Islam. Lalu yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Tiongkok. Nah, yang pertama itu adanya jalur perdagangan jalur sutra yang dilalui oleh pedagang Arab dan Persia. Nah, jalur sutra ini maksudnya adalah jalur perdagangan internasional yang terjadi di Tiongkok ini, merupakan pintu masuk utama penyebaran Islam yang ada di Tiongkok. Nah, jalur ini merupakan pedagang yang membawa rempah-rempah, emas, budaya, agama termasuk Islam masuk ke Tiongkok ini. Yang kedua itu ada hubungan erat antara diplomatik Tang. Pada masa diplomatik Tang ini merupakan kerjasama resmi antara pemerintah Tiongkok dengan dunia Muslim. Nah, di sini itu membuat perkembangan Islam di sini tuh semakin mudah. Lalu yang ketiga itu ada perkawinan antara perdagangan Muslim dan penduduk lokal. Yang keempat itu ada mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah Islam di sana. Dan yang terakhir itu ada adanya masa-masa toleransi di beberapa dinasti. Maksudnya masa-masa toleransi di sini tuh adalah masa-masa di mana pemerintah bersikap ramah dan membebaskan umat Islam untuk beribadah tanpa ada gangguan, lalu berdagang, bahkan bekerja di instansi pemerintahannya. Lalu yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di Tiongkok. Yang pertama itu ada asimilasi budaya. Nah, Muslim ini didorong untuk meningkatkan mayoritas. Nah, dalam hal ini itu jadi si Muslim ini semakin melemah karena didorong dengan adanya pemerintah di negara Tiongkok itu dengan menyeragamkan semua gaya pakaian yang ada di Tiongkok. Lalu yang kedua itu ada yang namanya konflik dan perdebatan. Nah, konflik dan perdebatan ini yang meliputi Muslim ini membuat pemerintahan Tiongkok itu menghancurkan pusat komunitas dari Islam yang membuat Islam itu menjadi lemah. Lalu yang ketiga itu ada modernisasi. Nah, fokus negara pada sains dan ekonomi ini membuat peran agama ini semakin berkurang baik itu pendidikan dan praktik Islamnya. Dan yang terakhir itu ada komunitas Muslim yang terpencar karena tersebar di bagian kecil ini membuat
pusat kekuatan muslim ini semakin melemah. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima itu ada perkembangan Islam di negara Tiongkok pada masa modern. Yang pertama ada jumlah Muslim yang besar. Komunitas Muslim tetap banyak di Tiongkok dan tersebar di beberapa kota di sana. Yang kedua ada masjid dan sekolah Islam yang aktif. Contohnya ibadah dan belajar masih berjalan di banyak kota. Yang ketiga ada pembatasan di Xinjiang. Beberapa kegiatan Islam di sana tuh masih dibatasi dengan ketat gitu di sana. Terus yang keempat, budaya Islam tetap ada. Contohnya seperti masjid bergaya pagoda dan makanan halal tetap terjaga. Yang kelima, anak muda makin aktif. Contohnya nih kayak banyak generasi muda yang masih banyak yang banyak belajar tentang Islam dan terhubung dengan dunia muslim. Nah, lalu ada tokoh penting yang terlibat di perkembangan Islam di negara Tiongkok ini, yaitu tadi ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau ini berperan penting dalam awal perkembangan Islam di Tiongkok ini. Ia memimpin delegasi pada 615 Masehi dengan mempererat hubungan diplomatik dengan dinasti Tang tadi, lalu memperoleh izin dari pemerintah untuk mendirikan masjid. Nah, dengan dakwah damai dan menghormati budaya setempat, Sa'ad bin Waqqas ini merupakan tokoh pertama Islam yang meninggalkan jejak di negara Tiongkok tersebut. Lalu di sini ada peta dari wilayah Cina. Jadi adanya jalur perdagangan sutra tadi dari mulai Roma bagian barat sampai bagian timur Cina itu didominasi oleh perdagangan antara Muslim, Arab, dan Turki. Lalu hal inilah yang menyebabkan Islam itu berkembang di sana dengan sangat cepat seperti itu. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.